Yang pertama ada otot latissimus dorsi atau yang kalian kenal dengan otot sayap. Oke, kali ini aku akan melanjutkan series anatomi tubuh dan latihan terbaik untuk otot sayap kalian. Mari kita bahas. Jika kalian belum tahu apa itu anatomi tubuh adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia. Dan kali ini kita akan fokus pada otot back atau otot sayap yang kalian sering katakan. Otot back atau otot sayap memiliki banyak sekali bagian-bagian otot, baik bagian yang besar maupun bagian yang kecil. Tapi kali ini aku tidak akan membahas lebih lanjut tentang bagian-bagian yang kecil. Ilmuku belum sampai sana, jadi aku akan membahas inti-intinya saja. Ada dua otot yang paling berperan penting dalam sayap atau paling besar dalam sayap kita. Yang pertama ada otot latissimus dorsi atau yang kalian kenal dengan otot sayap. Otot sayap kalian itu namanya latissimus dorsi dan bagian tengahnya itu namanya trapezius. Jadi otot trapezius itu bukan hanya di sini saja, tapi otot trapezius itu seperti berbentuk huruf T. Huruf T. Jadi itu trapezius dari atas sampai bawah, sampai ke tengah bawah. Jadi hanya itu dua otot yang paling penting yang akan kubahas lebih lanjut. Otot kecil lainnya ada di dalam otot trapezius. Di dalam otot latissimus dorsi ada lagi otot. Jadi di atas otot, di bawah otot. Kita mulai dari di bawah trapezius, tepatnya di bawah trapezius bagian leher kita terdapat otot yang namanya splenius capitis. Aku juga tidak terlalu mengerti otot apa itu. Dan di trapezius tengahnya, di dalam trapezius tengahnya ada namanya rhamboid major dan rhamboid minor. Dan di samping trapezius atau dekat dengan bahu belakang itu ada namanya teres mayor dan teres minor, dan ada juga namanya infraspinatus. Aku juga tidak terlalu mengerti bagian-bagian itu karena aku tidak mempelajari lebih lanjut tentang ilmu anatomi. Aku hanya belajar basicnya saja. Nah, kali ini kita tidak akan membahas otot yang ada di dalam. Kali ini kita akan membahas otot yang terlihat dari luar saja, seperti trapezius dan latissimus dorsi. Kenapa seperti itu? Karena saya kalian melatih latissimus dorsi atau otot sayap, otomatis otot yang di dalam otot sayap itu otomatis akan terlatih. Dan saat kalian melatih trapezius, otomatis otot yang ada di dalam trapezius itu atau lapisan dalamnya lagi otomatis akan terlatih. Jadi basicnya aku beritahu pada kalian. Sebenarnya hanya dua variasi sangat cukup untuk sayap, tapi aku akan membahas 3 variasi. Sebelum membahas kegerakan, aku akan membahas basic bagaimana sayap itu bekerja. Sayap hanya bisa terlatih saat siku kalian jauh dari tubuh mendekat. Nah, saat siku kalian jauh lalu mendekat, saat itulah sayap bekerja. Sesimpel itu. Oke, yang pertama dimulai dari otot latissimus dorsi kalian atau otot sayap kalian. Otot sayap kalian bekerja atau latissimus dorsi kalian bekerja hanya pada kondisi pull, menarik dari atas, menarik tegak lurus dari atas, atau vertical row. Jadi semua gerakan yang tegak lurus menarik dari atas ke bawah itu otot latissimus dorsi bekerja sangat maksimal. Contohnya kalau di rumah kalian bisa melakukan pull up atau di gym kalian bisa melakukan pull down. Kenapa pull up? Seperti yang aku bilang tadi, otot sayap latissimus dorsi ini itu bekerja paling maksimal saat tangan kalian dari atas menuju ke bawah atau tegak lurus dengan badan kalian, atau pull namanya, gerakan pull, gerakan menarik dari atas. Saat itulah sayap kalian bekerja. Baik kalian menggunakan grip overhand, baik kalian menggunakan underhand, itu sama saja otot sayap yang bekerja paling maksimal atau latissimus dorsi kalian. Gerakan kedua adalah rowing, horizontal row. Jadi ini bertolak belakang dengan tubuh kalian. Jadi semua gerakan yang siku kalian di depan menuju ke belakang, saat siku kalian di depan menuju ke belakang, itu yang terkena adalah otot trapezius atau otot sayap bagian tengahnya. Apakah latissimus dorsi terkena saat melakukan rowing? Ya, latissimus dorsi atau otot sayap tetap terkena saat melakukan rowing. Kenapa seperti itu? Karena semua gerakan sayap baik pull up, rowing itu bisa menebalkan dan melebarkan sayap. Tapi seperti yang aku bilang di episode sebelumnya, tensinya berada di titik tertentu seperti row, seperti pull atau kita menarik dari atas menuju ke bawah. Latissimus dorsi bekerja paling maksimal. Apakah otot trapezius terkena saat melakukan gerakan pull up? Ya tentu saja terkena, tapi tidak sebesar tensi di otot sayap kita. Sama seperti rowing, apakah otot sayap di sini terkena saat melakukan rowing? Ya tentu saja.
Kenapa seperti itu? Seperti yang aku bilang tadi, saat melakukan rowing, tekanan yang paling tinggi ada di otot trapezius bagian tengahnya. Oh ya, otot trapezius itu hanya satu otot ya, tapi area dominan, tekanan dominan saat melakukan rowing itu ada di bagian tengahnya. Dan tekanan di bagian sayap itu tetap ada, tapi tidak sebesar trapezius. Jadi kita tidak bisa melatih otot sayap itu, oh mau lebarkan saja, mau nebalkan saja. Tidak salah, tapi area tekanannya berbeda. Makanya ada orang bilang latihan pull up untuk melebarkan, latihan rowing untuk menebalkan. Tidak salah, tapi kalian harus tahu konsepnya. Jadi konsepnya, kenapa rowing dikatakan menebalkan sayap dan kenapa pull dikatakan melebarkan sayap? Karena tekanan yang diberikan berbeda saat melakukan gerakan tersebut. Makanya saat latihan sayap aku selalu bilang, bayangkan tarik dengan siku, bukan tarik dengan tangan. Karena hanya saat menarik dengan siku, sayap kita bekerja lebih maksimal. So, mana gerakan terbaik untuk sayap? Jika aku disuruh memilih 3 gerakan hanya untuk sayap, aku akan memilih yang pertama untuk kelebaran, yaitu pull up. The basic exercise, baik kalian di rumah, di gym, pull up adalah gerakan terbaik. Apakah pull up bisa menebalkan sayap? Ya tentu saja bisa, seperti aku bilang tadi, tapi tekanannya berada di otot wings, latissimus dorsi atau otot sayap kalian. Nah, karena tekanan pull up ada di sayap, jadi tekanan di otot trapeziusnya kurang. Jadi gerakan kedua adalah rowing, barbell row, dumbbell row, semuanya sama. Kalau itu jika aku disuruh milih satu, jika di tempat gym aku akan memilih cable row. Kenapa? Karena gerakan itu nyaman dan aman. Jika kalian latihan di rumah, kalian bisa gunakan botol air dan gunakan satu tangan, one arm dumbbell row. Itu gerakan terbaik menurutku. Tapi saat melakukan rowing, jika kalian ingin fokus pada trapezius, usahakan siku kalian jangan menjepit tubuh kalian. Kenapa seperti itu? Karena rowing ini gerakan multifungsi. Jika kalian melakukan rowing seperti ini, jika kalian menjepit siku kalian ke dalam, maka otot latissimus dorsi bekerja sangat maksimal. Bisa-bisa lebih maksimal dari trapezius. Nah, tujuan kita di sini ingin melatih trapezius tengahnya. Apakah salah? Tidak salah, tapi kita ingin melatih trapezius. Caranya gimana? Caranya adalah saya kalian tarik dengan siku sedikit terbuka. Jangan terlalu rapat. Kecuali kalian ingin langsung melatih otot latissimus dorsi kalian, itu tidak masalah. Gerakan ketiga adalah deadlift, atau jika kalian di gym, rack pull, dan di rumah bisa memakai tas. Deadlift ini otot mana yang kena? Deadlift otot yang kena adalah lower back. Otot lower back itu bagian dari latissimus dorsi kita. Latissimus dorsi ini kan ada banyak. Maksudnya latissimus dorsi ini kan lebar dari atas sampai ke bawah. Nah, bagian bawah yang di tengah ini kurang terlatih, jadi kita harus menambahkan tekanan di area tersebut. Caranya gimana? Lakukan deadlift ataupun rack pull, dan sayap kalian menjadi sempurna. Ketebalannya dapat, kelebarannya dapat, lower backnya dapat. Oke, jangan terlena and stay safe.